Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tala ma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang apabila kita berusaha menghitung seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah di mana kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk memperbanyak amal di bulan Sya'ban ini, dan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul akhir zaman yang telah mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri dengan menghadapi hal-hal yang besar. Di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh akan keberkahan. Di dalamnya amalan-amalan dilipat gandakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mempersiapkan diri dengan memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa sunnah lebih banyak dibanding dari puasa di bulan Sya'ban. Karena di antara faidah dari amalan tersebut adalah bagaimana beliau mempersiapkan diri untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaqah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipenuhi akan keberkahan, dipenuhi akan semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan jamak ataupun isim jamak ataupun isim yang menunjukkan banyak, di mana di dalam bahasa Arab jika dilihat ditinjau dari jumlahnya, isim ditinjau dari jumlahnya maka terbagi menjadi tiga kelompok. Ada isim yang menunjukkan tunggal yang biasa disebut sebagai isim mufrad, kemudian isim yang menunjukkan dua ataupun double itu biasa disebut sebagai isim musanna, dan isim yang menunjukkan banyak yang jumlah tiga ataupun lebih itu disebut sebagai isim jamak. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit membaca terkait dengan contoh-contoh penggunaan isim jamak di dalam percakapan ataupun di dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab yang ada, bagaimana penggunaannya dan bagaimana penggunaan dhamir ataupun kata ganti untuk jamak, untuk yang menunjukkan banyak. Karena tentunya berbeda kata ganti untuk yang menunjukkan tunggal dan kata ganti untuk menunjukkan jamak. Begitu juga pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyinggung bahwasanya di dalam bahasa Arab isim jika ditinjau dari jenisnya maka terbagi menjadi dua. Ada
isim yang menunjukkan laki-laki, ada juga isim yang menunjukkan perempuan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan terkait dengan isim jamak untuk laki-laki. Dan insya Allah Ta'ala pada pekan depan kita akan mulai membahas tentang isim jamak untuk perempuan. Insya Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai di dalam pelajaran kita di Ad-Darsu Ats-Tsalitsa Asyar, pelajaran yang ke-13. Namun qadarullah taala pada kesempatan yang lalu, halaqah yang lalu, rekamannya lupa ataupun lupa untuk direkam. Jadi mohon maaf sekali pada pertemuan yang lalu tidak ada rekaman untuk Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita sudah rekamkan dan insya Allah di waktu dekat kami akan upload di YouTube seperti biasa. Di kitab kita, di kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim hafizahullah taala wa rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di PDF kita sudah sampai di halaman 69 dan 60 halaman 70 pada kesempatan yang lalu. Yang mana kita akan menyelesaikan atau memasuki latihan 2, kemudian latihan 3 dan kita selesaikan sampai latihan 5 insyaallah taala pada kesempatan kali ini ataupun mungkin sampai latihan 6 sekaligus. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada isim-isim yang menunjukkan isim jamak untuk perempuan. Sedikit saya membahas ataupun menyinggung terkait pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas dengan kata hadza ataupun kata tunjuk untuk dekat laki-laki menggunakan kata hadza talibun. Jika digunakan untuk kata tunjuk yang banyak, kata tunjuk yang dekat namun banyak, karena tullabun ini adalah jamak dari kata talibun, maka kata tunjuknya yang tadinya hadza diganti menjadi haulai, karena haulai ini adalah jamak dari kata hadza. Begitu juga nanti haulai tullabun. Nanti kalau dia tujarun, ini jamak dari tajirun, haulai tujarun, dan sampai dan selanjutnya dari soal-soal yang ada. Itu pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan yang lalu pula kita membahas salah satu pertanyaan dari teman kita yang sempat ditanyakan di grup yang ada. Kita bahas kembali pertanyaan tersebut karena memang qadarullah pada pertemuan yang lalu rekamannya kita hilang ataupun lupa untuk direkam. Saya akan bacakan soalnya untuk pertemuan yang lalu menanyakan terkait dengan harokat nama orang muzakkar kemasukan li kepemilikan harokat kasroh tain. Jadi penanya menanyakan kalau ada nama orang muzakkar ataupun yang laki-laki kemasukan li kepemilikan yang menunjukkan kepemilikan harokatnya kasrotain sebagaimana contoh Muhammadun menjadi li Muhammadin. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana jika hal tersebut digunakan untuk muannas? Padahal muannas harokatnya dia dhammah. Bagaimana jika dia kemasukan li? Apakah dia ikut kasrah atau bagaimana? Jadi jika dilihat dari pertanyaannya itu terkait dengan isim muannas, jadinya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di mana pada pembahasan tersebut kita katakan bahwasanya
harokat asli untuk nama perempuan adalah dhammah saja, bukan dhammatain. Dhammah saja. Harokat asli untuk perempuan pada kesempatan yang lalu, kesempatan awal-awal kita sudah membahasnya, ketika Muhammad laki-laki bisa menjadi Muhammadun. Harokat aslinya adalah Muhammadun, Ahmad Ahmadun, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan nama perempuan. Nama aslinya, harokat aslinya adalah Khadijatu, Zainabu, dan lain sebagainya. Secara asli, secara garis besar, jika nama perempuan kemasukan huruf li, maka dia harus kasrah. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya ada juga di sana nama-nama, entah itu laki-laki ataupun perempuan, yang memang tidak diperkenankan untuk kasrah di sana. Dan kebanyakan itu nama-nama perempuan ataupun nama-nama yang orang-orang non-Arab. Nama-nama non-Arab itu tidak bisa dikasrahkan. Dan kebanyakan nama-nama yang bukan nama Arab itu tidak bisa berubah harokatnya. Contohnya, ada teman yang namanya Sujono. Ya namanya Sujono, tetap Sujono, nggak bisa Li Sujono, tetap bukan Li Sujuni, ini Sujono saja. Ataupun yang lainnya, sebagaimana nama presiden kita, namanya Jokowi, ya tetap Jokowi, tetap Jokowi. Mau dia mau dia harusnya tempatnya dia harokat aslinya tetap kasrah, maupun di mana saja dia kasrah, karena memang dia adalah nama ajam, nama yang menunjukkan bukan bukan nama asli Arab, yang mana dia tidak bisa berubah. Jadi untuk nama sendiri ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah, dan ada juga yang dia bisa berubah namun tidak bisa dikasrahkan. Dan untuk secara garis besar, jika nama-nama yang kita dapati dia bisa berubah, maka kemungkinan besar dia akan berubah sebagaimana kaidah yang ada. Jika kaidah yang ada, nama laki-laki aslinya dhammah tanwin, kemasukan li, dia menjadi kasrah tanwin. Nama perempuan yang tadinya dhammah, kemasukan li menjadi kasrah. Kurang lebih seperti itu pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan di latihan 2, di mana pada latihan 2 ini kita diminta untuk mengerjakan hawil al-mufradat allati tahtaha al-khat ila jumu' kama huwa muwaddih fil mithal. Hawil artinya rubahlah al-mufradat, kosakata allati tahtaha al-khat yang digaris bawahi ilal jumu' kepada jamaknya, yang mana kosakata tersebut dia mufrad menjadi jamak, kama huwal muwaddih fil mithal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam contoh. Contohnya di sini, man hadzal rajulu huwa hajjun. Ar-rajulu di sini ini adalah kata tunggal, ar-rajulu seorang pria. Man hadzal rajulu, siapa pria ini? Huwa hajjun, dia adalah seorang jamaah haji atau seorang yang melaksanakan haji. Diganti menjadi jamak, rajulun dijamakkan atau diganti menjadi jamak, man haulai, hadza jamaknya sebagaimana tadi sudah kita singgung, jamaknya hadza menjadi haulai, ka man haulai ar-rijalu. Kenapa ar-rijalu? Karena memang jamaknya ar-rajulu ar-rijalu. Man haulai ar-rijalu hum hujjajun. Kenapa yang di belakangnya turut ataupun yang di samping kanan kirinya turut menjadi jamak? Karena memang jika kita lihat yang diganti memang kata ar-rajulu, yang diperintahkan diganti adalah kata ar-rajulu. Namun man hadza sebagai kata tunjuk tentunya dia menunjuk yang banyak, otomatis dia berubah menjadi banyak pula. Begitu juga dhamir yang jatuh setelahnya huwa, itu adalah kata ganti untuk tunggal. Jika yang diganti dia adalah jamak, maka kata gantinya menjadi hum. Kata gantinya atau dhamirnya mengganti hum. Begitu juga hajun,
adalah tunggal. Maka jika yang lain berubah menjadi jamak, maka dia juga ikut jamak. Hajun jamaknya hujjajun. Jadi secara garis besar yang diminta untuk mengganti adalah semuanya. Semuanya diganti. Karena dalam setiap kalimat di dalam bahasa Arab, jika memang pelakunya ataupun yang dibicarakan dia berubah, yang aslinya dia tunggal menjadi jamak, maka yang lain pun turut berubah. Yang lain turut berubah, kata gantinya berubah, kata tunjuknya berubah, ataupun yang mengikutinya sifatnya juga akan berubah. Yang tadinya tunggal ataupun mufrad menjadi jamak, menjadi menunjukkan banyak. Taib. Saya akan berikan contoh untuk nomor 1 dan selanjutnya di nomor-nomor berikutnya saya minta dari Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada. Dari mana Bapak Ibu bisa mengetahui jamak-jamak yang ada? Insya Allah Ta'ala jamak-jamak yang ada sudah disebutkan di bacaan sebelumnya. Ataupun mungkin bahkan di latihan sebelumnya. Di latihan contohnya latihan 1. Talibun menjadi tulabun. Sudah ada di sini. Hajun menjadi hujjajun. Sudah ada di sini. Di latihan 1. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal mencocok-cocokkan merubah semuanya satu persatu. Kita berikan contoh untuk nomor 1. Min aina hadat talibu. Sebelumnya kita membahas bagaimana cara membedakan antara man dan min. Jika tadi yang dicontoh itu kan man hadzal rajulu. Jika nomor 1 ini adalah min, bukan man. Kenapa? Karena memang kata setelahnya adalah aina, di mana. Jika di mana tentunya yang ditanyakan bukan siapa di mana, namun dari mana. Min aina. Min aina hadzat talibu. Dari mana pelajar ini? Min aina hadzat talibu. Dari mana pelajar ini? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Dia dari India. Huwa minal Hindi. Dia datang dari India. Kita jamakkan atau kita ganti semuanya menjadi jamak. Yang aslinya ya cukup talib saja yang diganti. Namun kata min aina tidak perlu kita ganti. Hadza kita ganti menjadi haula'i. Talibu jamaknya sebagaimana yang tertera di dalam soal sebelumnya. Talibu menjadi at-tullabu. Tulisannya seperti ini. At-tullabun, atau kalau diletakkan alif lam di sini maka dihilangkan tanwinnya. At-tullabu. Min aina haula'i tullabu. Min aina haula'i tullabu. Min aina haula'i. Haula'i tulisannya seperti ini. Min aina sama seperti ini. Min aina. Hadza diganti menjadi haula'i. Haula'i. Talibu diganti menjadi at-tullabu. Tadi tulisannya ada di atas. Min aina haula'i tullabu. Kemudian selanjutnya di sini ada huwa. Sebagaimana contoh, huwa diganti menjadi hum. Hum minal Hindi. Kata minal Hindi tidak perlu diganti. Karena ini juga bisa digunakan untuk orang banyak. Hum minal Hindi. Min aina haula'i tullabu. Hum minal Hindi. Hum minal Hindi. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang masih belum jelas ataupun masih bertanya-tanya tentang bagaimana cara merubah yang tadinya tunggal menjadi jamak. Mungkin ada yang bertanya-tanya, silahkan bisa langsung ditanyakan, angkat tangannya atau mungkin langsung menyalakan mikrofonnya, kami persilahkan. Karena sejatinya dalam kalimat jamak itu untuk saat ini sebagaimana kemarin ditanyakan kembali,
Untuk jamak itu bagaimana perubahannya? Di sana ada banyak macam perubahan. Ada yang memang perubahannya itu tidak bisa kita pelajari, artinya kata jamaknya harus kita hafalkan entah itu dari kamus ataupun mendengarkan langsung dari orang Arab ataupun kita lihat dari buku tanpa kita tahu ini kenapa begini perubahannya. Karena memang dari sananya dari orang-orang Arab seperti itu. Namun tidak semua jamak seperti itu ternyata. Ada juga jamak-jamak ataupun kata yang menunjukkan banyak. Itu perubahannya memang diambil dari kata dasarnya atau kata tunggalnya. Kata tunggalnya dirubah menjadi seperti ini. Kata tunggalnya seperti ini dirubah menjadi seperti ini. Ada juga. Dan juga dibedakan. Oh, kata tunggal untuk laki-laki seperti ini dirubah menjadi seperti ini untuk laki-laki. Ada juga untuk perempuan. Namun untuk saat ini, pertemuan kali ini, kita cukup mengenal saja jamak dan juga mengetahui jamaknya apa saja dari kata-kata yang sudah disebutkan di dalam pelajaran kita pada pertemuan kali ini dan pertemuan yang lain. Dan tidak perlu kita pusing-pusing dalam mengetahui kenapa ini seperti ini Ustadz, dari mana ini bisa seperti ini. Cukup hafalkan, cukup difahami saja. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada, silakan. Jika ada yang mungkin belum jelas bagaimana cara merubah dari kata tunggal menjadi kata jamak, bisa langsung ditanyakan. Atau mungkin dengan mempraktekkan insya Allah akan lebih mudah. Oleh karenanya saya buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada. Menjawab mulai dari nomor 2 sampai seterusnya. Silahkan angkat tangannya, nanti saya akan tunjuk satu persatu. Baik, untuk nomor 2 silahkan Pak Mukhlis. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Ustaz? Baik, terdengar silahkan. Oke. Aina tajirul kabiru huwa fisuki. Diulang sekali Aina lagi Pak. tuja aina tajirul kabiru Baik, huwa fisuki. baik. Aina tujarul kibaru hum fisuki. Iya, barakallahu fikum. Artinya Pak Mukhlis, Uh, kalian di diartikan? mana para pedagang yang besar itu, atau pedagang besar itu, dia ada di pasar. Di mana Hum para apa? pedagang di mana para pedagang besar itu, uh, mereka ada di pasar. Iya, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Mukhlis. Aina tajirun kabirun. Aina tajirun kabirun. Di mana saudagar? Tajirun itu bisa kita artikan saudagar. Kenapa tidak diartikan pedagang? Karena tidak setiap pedagang itu tajirun. Dan bahkan tajir itu sudah masuk dalam bahasa kita, masuk ke dalam bahasa serapan. Oh, orang tajir. Orang tajir itu seorang saudagar yang ataupun orang yang punya banyak uang. Namun tidak semua pedagang banyak uangnya. Karena nanti untuk pedagang itu ada bahasa Arabnya sendiri yaitu bai'un, penjual. Penjual atau pedagang, bai'un. Walaupun banyak yang mengartikan tajirun sebagai pedagang, namun kami beranggapan tajirun itu lebih tepatnya kita artikan saudagar. Aina Nah, tajirun kabirun. Di mana saudagar yang besar itu? Huwa fisuki. Dia berada di pasar. Di sini garis bawahnya ada di kata tajirun. Maka yang diganti adalah tajirun dan apa saja yang berpengaruh ataupun yang mengikuti kata tajirun tadi. Aina tajirun menjadi aina tujarun, aina tujaru, aina tujaru al-kibaru, aina
tujarul kibaru. Kabirun diganti menjadi kibarun. Kenapa? Karena kabirun adalah sifat untuk tajirun. Jika tajirun diganti menjadi jamak, maka otomatis sifatnya juga berganti menjadi jamak pula. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, sifat itu mengikuti isim yang disifati. Entah itu dalam harokatnya, dalam alif lam atau tidaknya, tanwinnya, dan juga jumlahnya. Jika isimnya dia laki-laki juga ikut isim yang disifati laki-laki, sifatnya laki-laki. Isim yang disifati dia perempuan, maka ikut perempuan. Dan isim yang disifati jamak, maka dia juga sifatnya juga ikut jamak. Ainat tujarul kibaru. Ainat tujaru al-kibaru. Aina at-tujaru al-kibaru. Kata huwa ini kita gantikan menjadi hum karena yang ditunjuk adalah orang banyak. Hum fisuki. Kata fisuki tidak kita ganti karena tidak ada kaitannya dan sama saja untuk menunjukkan orang satu ataupun banyak sama-sama fisuk. Aina tujarul kibaru hum fisuki. Di mana para saudagar yang besar itu hum fisuki. Mereka berada di pasar. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Muflis. Selanjutnya nomor 3. Silahkan Ummu Nadia. Silahkan Ummu Nadia nomor 3. Ya Ustaz. Aina mudarisun jadidun. Mohon maaf di sini ada alif lamnya. Jika ada alif lamnya jangan ditanwinkan. Oh iya. Aina mudarisu jadidu. Huwa inda mudiri. Iya. Benar Ustaz? Betul. Ya. Silakan jawabannya. Ainal atau mungkin diartikan terlebih dahulu. Diartikan terlebih dahulu mungkin. Silakan. Di mana para guru yang baru itu? Ainal mudarrisu al-jadidu. Di mana guru yang baru itu? Di mana guru yang baru itu dia bersama pimpinan. Guru baru itu bersama pimpinan atau boleh diganti dia, Ustaz? Boleh diganti dia bersama pimpinan ataupun guru baru itu bersama pimpinan. Karena kata huwa atau kata ganti itu memang menggantikan isim yang aslinya. Kata dia kan menggantikan isim yang aslinya. Atau mungkin kita tidak mau menyebutkan kata dia atau beliau, bisa menyebutkan langsung kembali namanya, tidak masalah. Baik. Silakan jawabannya Ummu Nadia. Ainal mudarisuna jududun. Hum inda mudiri. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Kita lihat apakah mudarrisu benar jamaknya mudarrisuna. Ya. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, kita lihat saja ada yang ada di atasnya. Di sini sudah disebutkan al-mudarrisu ataupun mudarrisun, jamaknya al-mudarrisuna. Sebagaimana tadi yang dijawab oleh Ummu Nadia. Ainal mudarrisu al-jadidu, di mana guru yang baru itu? Huwa indal mudiri, dia bersama pimpinan atau bersama mudir, pimpinan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita sampaikan sekali lagi, ketika ada alif lam hendaknya dibaca. Entah itu dibaca alif lam dipenggal-penggal ataupun disambungkan. Namun lebih afdal, lebih baik kita sambungkan.
Namun jika tidak bisa, tetap harus dibaca dengan dipenggal-penggal. Contohnya, aina al-mudarrisu al-jadidu. Boleh. Ataupun ainal mudarrisul jadidu. Boleh juga. Dua-duanya sama, namun yang kedua itu lebih bagus. Namun yang menjadi catatan, ketika ada alif lam, haram hukumnya. Kita katakan haram. Karena ini bukan tentang fikih dan lain sebagainya. Namun kaidahnya memang seperti itu. Dan kita katakan haram hukumnya menggabungkan antara tanwin dan alif lam. Jika ada alif lam, jangan sekali-kali membacanya dengan tanwin. Sampai hari kiamat pun alif lam dan tanwin tidak akan pernah bertemu dalam satu kata. Dalam satu kata tidak akan pernah bertemu antara alif lam dan tanwin. Dan itu memang haram hukumnya. Baik. Jadi jika ada alif lamnya, sekali lagi jika ada alif lamnya jangan sekali-kali membacanya dengan ditanwinkan. Aina al-mudarrisu al-jadidu. Di mana guru yang baru itu? Huwa indal mudiri. Dia bersama pimpinan. Kita jamakkan. Tadi al-mudarrisu jamaknya menjadi al-mudarrisuna. Ainal mudarrisuna. Atau aina al-mudarrisuna. Kemudian al-jadidu dia sebagai sifat untuk al-mudarrisu, maka otomatis dia harus dijamakkan pula. Jamaknya al-jadidu adalah al-jududu. Tulisannya seperti apa? Kita lihat ada di atasnya. Seperti ini. Sebagaimana di bacaan paling awal di bab ini, jududun. Tinggal kita letakkan alif lam di depannya dan kita hilangkan tanwinnya. Menjadi al-jududu. Aina al-mudarrisuna al-jududu. Ataupun ainal mudarrisuna al-jududu. Seperti itu jawabannya. Kemudian huwa kita ganti menjadi hum. Karena ini yang dibicarakan banyak orang. Hum indal mudiri. Mereka bersama pim. Ainal mudarrisuna al-jududu. Hum indal mudiri. Mereka bersama pimpinan. Di mana para guru yang baru itu, mereka bersama pimpinan. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Kita lanjutkan nomor 4. Silakan Ibu Lesti. Barakallahu fikum. Ainat talibul jadidu ahwa fil fasli. Di mana murid yang baru itu? Apakah dia di dalam kelas? Jawabannya ainat tulabul jududu ahum fil fasli. Tayyib. Artinya di mana para pelajar yang baru itu, apakah mereka di dalam kelas? Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lesti. Ainat talibul jadidu ahwa fil fasli. Di mana pelajar yang baru itu ahwa fil fasli, apakah dia berada di dalam kelas? Apakah dia di kelas? Itu untuk tunggalnya. Jika kita ganti menjadi jamaknya, yang kita ganti, yang diminta untuk diganti adalah kata talibu. Maka kata talibu diganti menjadi at-tullabu. Bagaimana tulisannya? Kita lihat atasnya lagi.
Talibu tulisannya jika digantikan menjadi jamak menjadi tullabu seperti itu. Tullabu di latihan 1 ada. Kemudian di sini ada sifat. Sifatnya sama dengan nomor 3 tadi. Al-jadidu. Al-jadidu jamaknya al-jududu. Al-jududu. Tulisannya tadi sama dengan nomor 3. Jadi cara menjawabnya ainat tullabul jududu. Ainat tullabul jududu. Di mana para pelajar yang baru? Ainat tullabul jududu. Ainat tullabul jududu, di mana para pelajar yang baru itu. Ahwa kita ganti karena ini menunjukkan banyak orang, maka kita ganti menjadi hum. Pokoknya ketika ada huwa kita ganti menjadi hum untuk jamaknya. Ahum fil fasli, apakah mereka berada di kelas? Di mana para pelajar yang baru itu, apakah mereka berada di dalam kelas? Seperti itu jawabannya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lesti. Selanjutnya kita beranjak ke nomor berikutnya, nomor 5. Silakan Ummu Fikrin. Ahadzat talibu ghaniyun la huwa faqirun. Apakah siswa laki-laki ini kaya? Tidak, dia fakir, dia miskin. Barakallahu fikum. Jawabannya Aha ula itullabu aghniya'u la hum fuqara'u. Apakah para siswa laki-laki ini kaya-kaya? Tidak, mereka miskin-miskin. ahadzat talibu ghaniyun la huwa fakir. Sebelum kita lanjutkan, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang bisa memberikan penjelasan. Kenapa di sini kata ghaniyun tidak ada alif lamnya? Kenapa kata ghaniyun tidak ada alif lamnya? Ummu Fikril bisa menjawab? Kenapa ghaniyun tidak ada alif lam? Itu adalah menjelaskan dari at-talibu, sebuah yang menjelaskan at-talibu. Yang menjelaskan kata at-talibu. Baik, barakallahu fiik. Ummu Fikril, ghaniyun ini dia sebagai sifat atau bukan? Dia di sini bukan sifat. Oh iya. Kalau sifat harus sama-sama alif lam tentunya Ustadz. Berarti dia di sini kan yang menjelaskan, berarti tetap ghaniyun ya Ustadz, tidak aghniya'u ya. Iya. Enggak, kenapa di sini dia harusnya alif lam atau tidak? Jika memang dia tidak alif lam, kenapa dia tidak alif lam? Apakah dia sebagai sifat atau bukan? Karena dia sebagai khobar. Barakallahu fikum. Jika dilihat dari susunan kaidah seperti itu. Ahadat talibu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang belum pernah belajar kaidah tidak perlu pusing-pusing. Apa tadi Ummu Fikril kenapa berbicara tentang khobar? Khobar itu apa? Tidak perlu pusing-pusing. Yang menjelaskan Terima kasih Ummu Fikril. Ahadat talibu ghaniyun la huwa fakirun. Apakah pelajar ini kaya? Ya, kita lihat dari artinya. Apakah pelajar ini kaya? Bukan mensifati. Jika kita mensifati adalah apakah pelajar ini yang kaya? Beda. At-talibu al-ghaniyu. Itu hadza talibu al-ghaniyu. Ini pelajar yang kaya. Namun ini tulisannya berbeda.
apakah pelajar ini kaya? Kayanya, bukan mensifati. Walaupun tentang pertanyaan ataupun sifat ataupun kata yang digunakan untuk menanyakan, mensifati, tapi bukan sifat langsung. Bukan sifat yang biasanya. Ya. Jadi lebih gampangnya dia bukan sifat yang mensifati kata tolibu tadi. Ya, bisa difahami ya, insya Allah. Dari kata mengartikannya berbeda. Sebagaimana tadi at-talibu al-jadidu, seorang pelajar yang baru. Ada kata yangnya. Namun di sini at-talibu ghaniyun, pelajar kaya. Apakah ini pelajar kaya? Bukan pelajar yang kaya. Namun pelajar, apakah pelajar ini kaya? Apakah pelajar ini kaya? La huwa faqir. Tidak, dia fakir, dia miskin. Jika seperti ini maka ini bukan sifat. Jika dia bukan sifat, terus bagaimana untuk pertanyaan jawabannya? Hadza, tentunya kita berubah menjadi haulai karena talibun kita ganti menjadi tullabun. Ahaulai tullabu. Ahaulai tullabu. Ghaniyun atau agniya. Tetap dia menjadi ghaniyun apa agniya, karena dia bukan mensifati tullabu, maka boleh saja kita menggunakan ahaulai tullabu ghaniyun, boleh, atau juga ahaulai tullabu aghniya'u tanpa memberikan alif lam, itu juga boleh. Namun yang pertama tadi lebih cepat. Ahaulai tullabu ghaniyun pun ahaulai tullabu aghniya'u juga boleh. Agar lebih gampang dan tidak menyusahkan, karena memang dalam hal seperti ini ada beberapa qaul, ada beberapa perbedaan dari para ulama. Namun untuk memudahkan, kita ambil saja, tetap kita jamakkan. Ahaulai tullabu aghniya'u, sebagaimana jawaban Mufikil tadi. Ahaulai tullabu aghniya'u la hum fuqara'u. La hum fuqara'u. Tidak, mereka orang-orang miskin. Namun kita hanya bisa membedakan, harus bisa membedakan. Di sini ada alif lamnya dan di sini tidak ada alif lamnya. Cara mengartikan berbeda dan tentunya kedudukannya juga berbeda. Baik, barakallahu fiik. Saya kira penjelasannya tidak perlu dipanjang lebarkan. Nanti jika dipanjang lebarkan takutnya akan memusingkan, terutama bagi yang belum belajar tentang kaidah bahasa. Kita lanjutkan nomor 6. Silahkan Pak Zamri. Bismillah. Man hazar rojul wa doifun. Oh iya. Siapa pemuda ini? Dia Ar-rajul diartikan apa Pak Zamri? rojul. Siapa laki-laki ini? Laki-laki atau pria. Namun jangan diartikan pemuda ya, karena kalau pemuda itu katanya bahasa Arabnya fata ataupun syabab. Syabun atau fata. Man hadar rajulu, siapa laki-laki ini? Huwa dhaifun. Seperti huwa doifun. Dia tamu. artinya jawabannya
Man haula'i rijalun. Man haula'i rajulu. Rijalu, benar rijalu. Rijalu. Man haula'ir rijalu. Man haula'i rijalu hum duyufun. Barakallahu fikum. Artinya Pak Zamri untuk jawaban terakhir. Siapa siapa pria-pria ini? Para pria. Mereka adalah para tamu. Barakallahu fikum. Man hadzal rajulu? Siapa pria ini? Siapa laki-laki ini? Man hadzal rajulu? Siapa pria ini atau siapa laki-laki ini? Hum dhaifun. Huwa dhaifun. Dia seorang tamu. Huwa dhaifun. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Siapa pria ini? Dia seorang. Jika kita jamakkan, karena ar-rajul dijamakkan, maka menjadi man haula'ir rijalu. Man haula'ir rijalu hum dhuyufun. Hum dhuyufun. Man haula'ir rijalu hum dhuyufun. Siapa para pria ini? Hum dhuyufun. Mereka ini para tamu. Siapa para pria ini? Mereka ini para baik. Barakallahu fikum. Jadi di sini untuk nomor 6 ini sepertinya tidak ada yang perlu dijelaskan karena kata-katanya tadi sudah hampir sama penjelasannya dengan penjelasan sebelumnya. Hadza menjadi haula'i, rajulu menjadi rijalu, huwa menjadi hum, dhaifun menjadi dhuyufun. Man haula'ir rijalu hum dhuyufun. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Tapi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kami kembali membuka kesempatan partisipasinya dalam menjawab soal-soal yang ada, di mana di sini masih ada 4 soal. Masih ada 4 soal. Namun untuk nomor 7, gantian giliran saya terlebih dahulu, nanti setelahnya saya minta dari Bapak Ibu sekalian untuk menjawab nomor 8, 9, 10, silakan. Nomor 7. Li akhun kabirun. Li akhun kabirun. Huwa talibun bil jami'ati. Huwa talibun bil jami'ati. Huwa talibun bil jami'ati. Li akhun kabirun. Aku memiliki seorang atau memiliki saudara besar, satu saudara laki-laki yang besar atau kakak laki-laki ya. Akhun kabirun itu kita artikan saya memiliki kakak laki-laki. Huwa talibun, seorang kakak laki-laki. Huwa talibun bil jami'ah. Dia pelajar, seorang pelajar di kampus. Kita ganti akhun menjadi jamaknya. Ada yang tahu jamaknya akhun? Kita lihat di atas. Akhun di sini disebutkan akhun menjadi ikhwatun. Tulisannya Ikhwatun. Ikhwatun. Li ikhwatun kibarun. Li ikhwatun kibarun. Li-nya diganti atau tidak Ustaz? Tidak. Li tetap li. Bukan menjadi lana. Tidak. Mun li. Li ikhwatun kibarun. Aku memiliki kakak-kakak laki-laki atau banyak saudara laki-laki besar. Kakak. Banyak kakak laki-laki. Huwa talibun bil jami'ati. Kita ganti menjadi hum tullabun bil jami'ati. Mereka para pelajar di kampus. Pun para mahasiswa.
Mereka adalah para mahasiswa, talibun bil jami'ah. Seorang siswa, pelajar di kampus. Maksudnya adalah para mahasiswa. Li akhun kabirun, kita ngertiinnya, saya memiliki kakak laki-laki. Kalau li ikhwatun kibarun, jadi saya memiliki kakak-kakak laki-laki. Banyak kakaknya sekarang. Sampai di sini bisa difahami ya insyaallah ta'ala. Jadi akhun menjadi ikhwatun, kabirun menjadi kibarun, dan di sini jika tidak ada alif lamnya kita tanwinkan. Tidak tanwinkan. Huwa hum tullabun bil jami'ati. Barakallahu fikum. Kita beranjak ke nomor 8. Silahkan Ummu Fikrin. Aina sadiquka zahaba ilal maktabati. Di mana sahabatmu? Dia pergi ke perpustakaan. Aina sadiqukum? Aina sadiqukum? Zahabu ilal maktabati. Di mana para sahabat kalian? Sahabat kum ya. Zahabu, mereka pergi ke perpustakaan. Ada yang mau dikoreksi, mau pikirin? Coba. Zahabu kan mereka, Ustaz. Yang digarisbawahi zomir K-nya atau sodikunnya atau dua-duanya? K-nya. Kalau di buku ibu K-nya? Oh enggak, Ustaz, enggak ada harokat. Garis bawahnya. Garis bawahnya. Kan kita diminta untuk menjamakkan kata sodikun. Yang digarisbawahi. Yang digarisbawahi sodikuka atau sodiknya saja atau K-nya saja? K-nya saja. Oh, di buku ibu K-nya saja yang digarisbawahi. Sodikuka, Ustaz, dua-duanya. Sodikuka. Berarti dua-duanya yang dijamakkan. Coba diganti. Jika yang dijamakkan adalah sodikuka, bukan K-nya saja. Kalau tadi sodikukum berarti yang digantikan hanya kumnya saja. K menjadi kum. Sodiknya nggak diganti. Oh iya, Ustaz. Aina asdiqaukum ya, Ustaz. Baik. Aina asdiqaukum? Asdiqaukum zahabu ilal maktabati. Baik. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ummu Fikri. Aina sadiquka? Di mana sahabatmu? Zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Ini untuk tunggal. Aina sadiquka? Di mana sahabatmu? Zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Kemudian yang digarisbawahi adalah kata sodikuka. Tentunya jika kata sodikuka, sodiknya dan kanya yang minta untuk diganti menjadi jamak. Sodikun jamaknya asdiqaun. Tulisannya bagaimana kita lihat di atas. Asdiqau. Sini. Sodikun asdiqau. Sodikun asdiqau. Aina sadiquka? Aina asdiqaukum? Aina asdiqaukum? Zahaba, jika diganti untuk jamak menjadi zahabu. Tambahkan harokatnya ba menjadi dhammah, kemudian ditambahkan wawu dan alif setelahnya. Zahabu ilal maktabah. Aina asdiqaukum? Zahabu ilal maktabati. Di mana sahabat-sahabat kalian? Mereka pergi ke perpustakaan. Seperti itu. Jadi jika diminta untuk mengganti yang tadinya mufrad menjadi jamak, yang diminta apa? Baru kita jamakkan. Dan apa yang
berkaitan tentang hal tersebut, kita jamakkan pula. Jika tadi jawaban dari Ummu Fikril, sodikukum, aina sodikukum, tidak salah jika memang yang diminta adalah domirnya saja. Namun jika yang diminta adalah isim dan domirnya, maka tentunya harus dijamakkan dua-duanya. Dan jika sodikukum tentunya bukan zahabu, namun zahaba, tetap zahaba, karena zahaba ini yang pergi adalah sodik, sedangkan sodik jika tidak dijamakkan maka tidak perlu dijamakkan pula zahabnya. Jadi jika dijamakkan dua-duanya maka dua-duanya juga dijamakkan. Aina sodikuka menjadi aina asdiqaukum zahabu ilal maktabati. Tayyib, barakallahu fikum. Masih ada 2 nomor, silahkan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin turut berpartisipasi bisa menjawab atau bisa turut dalam menjawab, angkat tangannya kemudian bisa menjawab. Untuk penulisan zahabu, zahaba, ini tinggal baknya di harokatnya berubah menjadi dhammah, ketambahan wawu sukun dan ada alifnya. Ada alifnya di belakang wawunya. Zahabu. Nah, setiap fiil yang menunjukkan jamak itu ditambahkan alif. Contohnya seperti apa? Coba kita lihat di atas apakah ada. Contohnya ada di sini. Ya. Di tulisan di atas zahabu. Ya. Di bacaan kemarin yang kita baca terakhir zahabu ada alif ya di sini. Zahabu baknya didomahkan, ditambahkan wawu sukun dan alif sukun juga. Namun alifnya ini bukan alif sukun benar-benar sukun, karena alifnya ini hanya sebagai, kalau orang bilang ini sebagai kenang-kenangan saja atau teman untuk wawu ini saja. Namun nanti Bapak Ibu sekalian akan pahami jika belajar tentang kaidah. Intinya tulisannya seperti itu saja. Tidak perlu pusing-pusing. Dua-duanya sukun dan itu tidak dibaca. Hanya wawu saja menjadikan baknya jadi agak sedikit panjang. Zahabu, zahabu ilal maktabati. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menjawab nomor 9, begitu juga nomor 10 bisa angkat tangannya. Ana nomor 10 aja Ustadz, nomor 9 skip. Baik, silakan yang nomor 9. Ummu Fikril kembali ingin menjawab. Silakan Ummu Fikril nomor 9. Nyoba ya Ustadz ya, daripada Ya, nggak ada yang silakan. ngaco. Muhammadun lahu b'nun saghirun huwa talibun fil madrasati. Muhammad dia memiliki anak yang kecil. Dia seorang siswa di sekolah. Ya Ustaz. Jamaknya Muhammadun lahu abna'un sigharun hum tullabu fil madrasati. Muhammad anak-anak yang kecil, mereka para siswa di madrasah. Di sekolah. Muhammad lahu ibnun saghirun, atau bisa juga membacanya Muhammad lahu ibnun saghirun huwa talibun fil madrasati. Karena alif lam di sini, alif di sini ini jika dibaca maka harus disambungkan. Kalau ada alif yang ada kepala sod ya, atau orang bisa menyebut kepala sod atau menyebut dengan istilah lainnya. Namun kalau anak sendiri biasa menyebutnya sebagai kepala sod ya. Alif yang di atasnya kepala sod, maka ini aslinya tidak ada alifnya jika memang ada kata sebelumnya.
Jadi alifnya dihilangkan. Dia akan berbunyi ataupun bisa dibaca apabila di awal kata. Contohnya kata Syekh Ibnu Baz. Ibnu Baz. Ibnu Baz. Qala Ibnu Baz. Atau Qala Ibnu Baz. Itu tidak dibaca. Kalau dibaca Ibnu Baz. Ja'a min hakat. Ataupun kata yang lainnya. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Contoh kata Ibnu Abbas. Kenapa dia Ibnu? Padahal alifnya adalah alif yang tidak asli karena tidak ada sebelumnya. Namun jika disebutkan sebelumnya, contohnya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas, maka ibnunya alifnya hilang. Alifnya hilang. Sebagaimana di sini Muhammad lahubnu, Muhammad lahubnun saghirun. Muhammad lahubnun saghirun. Jadi jika ada kata sebelumnya alifnya tidak dianggap, jadi langsung lahu, haknya langsung masuk ke ba sukun. Lahu benun saghirun. Muhammad dia memiliki anak laki-laki yang kecil. Ibnun anak laki-laki yang kecil, saghirun yang kecil. Huwa talibun bil jami'ati fil madrasati. Dia pelajar di sekolah. Madrasah di sekolahan. Atau di madrasah. Ya di sekolahan. Madrasah kan di sekolahan. Dia seorang pelajar di sekolah. Huwa ini kira-kira kembali kepada Muhammad. Apa kembali kepada Ibnun? Ummu Fikril. Huwa ini kata ganti untuk Ibnun atau kepada Muhammad? Kepada Ibnun. Kepada Ibnu. Thayyib, barakallahu. Huwa ini kembali kepada Ibnu. Dia, maksudnya dia, anaknya itu talibun fil madrasati. Dia seorang pelajar di sekolah. Lah bagaimana kalau huwa ini kembali ke Muhammad sedangkan dia seorang pelajar? Apa iya Muhammad masih sekolah, udah punya anak? Ya walaupun mungkin saja, namun ini huwa ini kembali kepada ibnun. Karena menggambarkan bahwasanya yang masih sekolah, yang sekolah itu adalah ibnunnya, anaknya Muhammad. Muhammad lahu ibnun saghirun huwa talibun fil madrasah. Kita jamakkan ibnunnya, jamak ibnun menjadi abnaun. Jadi kita menjawabnya Muhammad lahu abnaun sigharun. Muhammad dia memiliki anak-anak kecil. Anak-anak laki-laki kecil. Hum tullabun fil madrasati. Mereka para pelajar di sekolah. Mereka para pelajar di sekolah. Baik. Barakallahu fikum. Silakan nomor 10 Ibu Lesti. Nah, Ustaz. Azami luka mujtahidun. Naam, huwa mujtahidun. Baik. Apakah temanmu bersungguh-sungguh? Ya, dia bersungguh-sungguh. Ya. Jawabannya Azumalauka apa azumalaukum? Oh, nah, Ustaz. Azumalaukum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Artinya? Apakah teman-temanmu bersungguh-sungguh? Apakah Ya. teman-teman kalian? Baik. Apakah teman-teman kalian bersungguh-sungguh? Ya, mereka bersungguh-sungguh. Baik. Barakallahu fikum. Jadi mungkin kita akan berpikir sebagaimana tadi Ibu Lesti menjawab
Zamiluka, kan ini kembali kepada kamu. Sedangkan yang diminta untuk dijamakkan adalah zamilun. Hampir sama dengan nomor 8 tadi. Sodikuka, kan kembali K-nya kembali ke kamu. Jadi tidak perlu kita jamakkan pun sudah benar. Namun karena kita perintah dari awal, ya, kita mengambil istihad ataupun karena yang perintah dari awal adalah merubah kosakata yang digarisbawahi. Sedangkan yang digarisbawahi sampai kepada dhamirnya. Jika memang penulis ingin meminta kita untuk mengganti yang digaris yang hanya sodikunnya saja atau zamilunnya saja, maka garis bawahnya sampai di sini saja. Dhamirnya tidak digarisbawahi. Walaupun tanpa dirubah pun maknanya sudah benar. Walaupun nanti berbeda antara dirubah dhamirnya sama tidak. Azamiluka mujtahidun, na'am huwa mujtahidun. Apakah temanmu, ya, temanmu itu sungguh-sungguh? Benar, dia adalah seorang siswa yang sungguh-sungguh. Kita ganti azumalaukum. Apakah teman-teman kalian mujtahiduna, mereka itu sungguh-sungguh? Na'am hum mujtahidun. Benar, mereka itu sungguh-sungguh. Jika kita ganti azumalauka, itu juga boleh. Namun karena perintahnya kita diminta untuk mengganti seluruhnya, maka seluruhnya kita ganti. Apakah teman-temanmu sungguh-sungguh? Apakah teman-teman kalian? Jika K kita ganti, kita artikan kamu. Ketika kum, kita artikan kalian. Baik, barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu nomor 3, latihan 3 saya akan jawab dan silakan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak saja. Azif asma'ul atiyati marratan ila ismi zahir wa ukhra ila dhamir kama muwaddah fil misal. Misal abna'un, abna'u Muhammadin, abna'uhu. Kita diminta untuk menyandarkan yang tadinya abna'un, kita ganti disandarkan Muhammadu. Jadi Muhammadun menjadi abna'un yang tadinya dhammah tanwin, sebagaimana isim bertemu dengan isim yang pernah kita sampaikan. Maka isim pertama yang tadinya abna'un dhammah tanwin menjadi dhammah saja. Kemudian isim kedua yang disandarkan menjadi kasrah. Muhammadun menjadi Muhammadin. Karena dia tidak ada alif lamnya, maka dia ditanwinkan. Namun selain nama orang, dia ada alif lam. Harus ada alif lam. Abna'un, abna'u Muhammadin. Begitu juga ketika dia disandarkan kepada dhamir abna'uhu, dhamirnya sama, tidak berubah, tetap hu, karena dia kembali kepada Muhammad. Namun abna'un di sini juga sama karena dia disandari dhamir tadi yang tadinya dia dhammah tanwin menjadi dhammah saja. Abna'uhu, bukan abna'unhu, namun abna'uhu. Begitu juga setelahnya, asma'un, nama-nama. Asma'un, artinya nama-nama. Asma'ut tullabi. Saya sambikan, kita sambungkan di sini. Asma'un menjadi asma'u. Tullabu menjadi tullabi. Asma'ut tullabi. Asma'ut tullabi. Yang tadinya dhammah tanwin menjadi dhammah saja. Asma'ut tullabi. Begitu juga ketika bersambung dengan dhamir asma'uhum. Asma'uhum. Asma'ut tullabi, asma'uhum. Bukan asma'unhum, namun asma'uhum. Jadi kita sudah tahu kenapa ketika bersambung dengan dhamir, dhamma isim tadi yang tidak ada alif lamnya,
kok hilang tanwinnya? Nah, ternyata disandari oleh dhamir tadi. Walaupun tidak semuanya. Zumalaun. Zumalaun menjadi zumala'u hamidin. Zumala'u hamidin. Zumala'u hamidin. Zumala'uka. Asdiqa'ul mudarrisi. Asdiqa'uhu. Zumala ini teman-teman, kawan-kawan. Zumala'u hamidin, teman-teman hamid. Zumala'uka, teman-temanmu. Asdiqa, sahabat-sahabat, para sahabat. Asdiqa'ul mudarrisi, para sahabat guru. Asdiqa'uhu, para sahabatnya. Jadi kita sudah sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya bedanya zamilun dan sadiqun. Zumala'un dan asdiqa'u. Kalau zamilun atau azumala'u itu adalah teman saja. Teman saja. Teman seperti biasa. Asdiqa'un itu sahabat. Teman dekat. Asdiqa'un teman dekat ataupun sahabat. Sadiqun asdiqa'un itu teman dekat, lebih akrab, teman akrab. Itu sadiqun atau asdiqa'un jamaknya. Bahasa Arabnya sadiqun atau asdiqa. Kalau zamilun saja itu hanya teman saja, sekedar kenal, mungkin teman sekelas, sepondok, namun tidak hanya sekedar tahu saja, namun tidak dekat, itu zamilun. Zumala'un. Itu tadi untuk latihan 3, berikutnya latihan 4. Saya baca kembali mungkin untuk latihan 5 kita baca pada pertemuan yang akan datang. Karena jika kita baca secara langsung takutnya nanti masih kurang paham. Begitu juga latihan 6. Jadi untuk latihan 5 dan 6 silahkan Bapak Ibu sekalian bisa kerjakan di rumah. Dan pada kesempatan yang akan datang kita langsung baca pada awal kesempatan baru kita masuk ke pembahasan jamak untuk perempuan. Baik. Kita baca untuk latihan 4 di mana di latihan 4 kita diminta iqra al-mithal thumma hawwil jumal al-atiyati mislahu. Contoh, bacalah contoh kemudian berubahlah sebagaimana contoh. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. At-tullabu dhahabu ilal mat'am. Jadi ini hampir sama dengan latihan 2 tadi, di mana kita diminta untuk merubah yang tadinya mufrad ataupun tunggal menjadi jamak. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Seorang pelajar itu pergi ke tempat makan. Al-mat'am ini bisa kita artikan tempat makan, ataupun restoran, ataupun dapur. Kalau dapur kan matbakh, tempat yang digunakan untuk makan, ruang makan itu disebut mat'am. At-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Para pelajar itu mereka pergi ke mat'am, tempat makan. Kita baca untuk nomor 1, at-talibu jalasa fil fasli. Maka kita ganti menjadi at-tullabu jalasu. Tulisannya bagaimana jalasu? Tinggal kita rubah sinnya menjadi dhammah, ditambahkan wawu dan alif. At-tullabu jalasu fil fasli. Para pelajar itu, jalasa itu duduk, jalasu berarti mereka duduk. Para pelajar itu mereka duduk di kelas. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Guru itu keluar dari sekolah. Kita jamakkan menjadi al-mudarrisuna kharaju. Kharaju tinggal kita rubah belakangnya jimnya didhammahkan, ditambahkan wawu sukun dan alif. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Minal madrasati sama, tidak kita rubah. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Para guru itu keluar dari sekolah. Kemudian terakhir
at-tajiru dhahaba ila suqi. Saudagar itu pergi ke pasar. At-tajiru dhahaba ila suqi. Saudagar itu pergi ke pasar. At-tajiru kita jamakkan menjadi at-tujjaru dhahabu ila suqi. At-tujjaru dhahabu ila suqi. Para saudagar itu mereka pergi ke pasar. Baik. Barakallahu fikum. Itu tadi materi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, kami persilahkan. Sebelum pertanyaan kita buka, kita sampaikan sekali lagi bahwasanya insyaallah taala selama bulan Ramadan pembelajaran kita liburkan, begitu juga awal-awal Syawal. Mungkin insyaallah taala kita akan kembali belajar pada pertengahan Syawal. Jadi kita gunakan kesempatan sebelum Ramadan ini untuk menambah materi sebanyak mungkin, dan insyaallah taala kita akan usahakan untuk tidak libur sebelum Ramadan. Jadi insya Allah masih ada 1 pekan lebih kalau tidak salah. Kita akan belajar, masih belajar, dan kita akan selesaikan beberapa materi. Selanjutnya baru jika datang bulan Ramadan, kita fokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah, dan kita tutup majelis kita untuk sementara waktu. Sebagaimana para ulama zaman dahulu ketika datang bulan Ramadan, mereka menutup majelis-majelisnya, meliburkan majelis-majelisnya, bukan berarti menuntut ilmu ketika bulan Ramadan itu tidak dibolehkan. Bahkan dibolehkan, namun karena satu dan lain hal sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama menasihatkan jika memang itu bisa diliburkan maka diliburkan. Oleh karenanya, dan waktunya pun ketika malam hari kita juga tentunya akan bertabrakan dengan waktu ketika kita tarawih ataupun ketika kita menjalankan aktivitas lainnya. Baik, barakallahu fikum. Dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang disampaikan, silahkan. Dan satu lagi, sebagaimana pada pertemuan lalu kita sampaikan bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang tidak ikut berpartisipasi ataupun tidak ikut langsung dalam pembelajaran via Zoom, atau mungkin tidak masuk dalam grup WhatsApp dan ingin bertanya dan hanya mendengarkan via YouTube dan ingin bertanya, silahkan langsung sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah ta'ala dari tim kami akan mencatat pertanyaannya dan bisa disampaikan ke kami untuk dijawab pada pertemuan berikutnya. Baik, Ummu Nadia silahkan jika ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu. Afwan Ustadz, apakah nanti sebelum libur itu atau pas libur itu ada ujian seperti dulu? Karena kan baru 1 kali ya ujian. Lumayan untuk murojaah soalnya. Itu saja Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Untuk ujian qadarullah belum disiapkan ya, belum disiapkan soalnya, dan pada hari-hari ini kami belum bisa menyiapkan soalnya karena banyaknya ujian juga di pesantren. Mungkin untuk selama liburan insya Allah ta'ala kami akan bekali beberapa tugas yang tugas tersebut bisa dikerjakan untuk tetap murojaah, agar tetap bisa murojaah bagi Bapak Ibu sekalian dan tidak meninggalkan begitu saja, dan agar tetap semangat dalam belajar. Karena liburannya cukup lama, 1 bulan lebih ya, 1,5 bulan, bulan Ramadan dan pertengahan Syawal. Jadi
nanti insya Allah kami akan berikan semacam tugas ya, ataupun mungkin ya semacam pertanyaan soal-soal yang insya Allah itu akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam murojaah insya Allah ta'ala. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kami persilahkan. Barakallahu fikum. Jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.